Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami channel Belajar Berhitung. Pada video kali ini kita akan membahas materi barisan dan deret geometri. Adapun barisan geometri adalah barisan bilangan yang nilai pembandingnya atau rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Bentuk umumnya, jika suku pertamanya A, kemudian suku keduanya AR, selanjutnya suku ketiganya AR pangkat 2. Nah, jika kita perhatikan, pada dia saat sukunya ketiga, maka R-nya pangkat 2. Dan saat sukunya suku kedua, di sini ada R juga ya, tapi pangkat 1. Sehingga di sini dapat kita kesimpulan, jika sukunya keempat, maka R-nya adalah, ingat, saat 3 dia pangkat 2, saat 2 dia pangkat 1, sedangkan dia 1, R-nya tidak ada ya. Sehingga, jika dia suku keempat, maka R-nya sudah jelas pangkat 3. Nah, jika kita perhatikan, pangkatnya di sini merupakan ini dikurang 1 ya, atau sukunya dikurang 1. Misalkan sukunya ini N, maka saat dia A, R pangkat N min 1. Atau dia saat sukunya suku ke-5, maka R-nya, ingat, suku dikurang 1 ya, pangkat 4. Begitu seterusnya ya. Jika N-nya atau suku ke-100, maka R-nya adalah pangkat 99. Jika U1, U2, U3 sampai seterusnya sampai dengan UN, kemudian R merupakan suku-suku barisan geometri dengan U1 sama dengan A ini ya, dan R adalah rasio atau nilai pembanding, maka suku ke N dinyatakan dengan UN sama dengan A R pangkat N-1 dengan syarat N adalah bilangan asli. Untuk bilangan asli sendiri, kalian boleh lihat di video kita sebelumnya ya. Kemudian, nilai R dinyatakan dengan, atau R sama dengan U2 berbanding U1, atau U2 dibagi U1. Kemudian, jika kita ambil lagi perbandingan U3, maka pembaginya adalah U2. Kemudian, jika kita ambil lagi U4, pembaginya ada U3. Nah, jika kita perhatikan, jika kita membandingkan dengan U4, di sini pembandingnya adalah U sebelumnya, atau U3. Begitu juga di sini. Jika kita bandingkan dengan U3, maka pembaginya adalah U2. Kemudian jika kita perbandingkan dengan U2, maka pembaginya adalah U1. Nah, saat kita bandingkan dengan UN, maka perbandingannya adalah U sebelum N, atau UN dikurang 1. Suku tengah atau UK sama dengan akar dari U1 dikali U2K kurang 1. Dengan syarat ya, 2K dikurang 1 adalah banyaknya suku. Kemudian, untuk suku sisipan antara dua suku bilangan, R-nya berlaku sama dengan akar K di plus 1 Y per X, dengan X Y dua bilangan awal atau sebelum disisipkan, kemudian K jumlah bilangan yang disisipkan, A sama dengan U1 atau suku pertama sama dengan A ini ya, dengan syarat bentuk umumnya. Kemudian R adalah rasio pembanding, dan N adalah jumlah suku. Deret geometri. Jumlah N suku pertama pada deret geometri atau SN sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N dibagi dengan 1 dikurang R. Dengan syarat ini berlaku jika R atau rasio atau pembandingnya kurang dari 1. Namun jika diketahui rasionya lebih dari 1, maka berlaku SN A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi dengan R dikurang 1. Kemudian, jumlah deret geometri tak hingga, limit N mendekati tak hingga, sehingga SN sama dengan limit N mendekati tak hingga A dikali dengan 1 dikurang R pangkat N dibagi dengan 1 dikurang R, atau sama dengan A dibagi dengan 1 dikurang R. Dengan syarat R lebih dari min 1 kurang dari 1, atau R antara min 1 dan 1. Kemudian R tidak boleh 0. Deret geometri dikatakan konvergen jika nilai mutlak dari R kurang dari 1 dengan R tidak boleh 0. Dengan notasi SN adalah jumlah suku ke N. SN adalah jumlah suku ke N. Ingat ya, jika diketahui R-nya lebih dari 1 atau rasio lebih dari 1, maka memakai yang ini. Kemudian jika R-nya kurang dari 1, maka yang ini.
kemudian A sama dengan suku pertama atau UN, kemudian R adalah rasio, dan B sendiri adalah beda. Ingat, jika dia diketahui deret geometri tak hingga, maka berlaku ini ya. Biar kita lebih memahami lagi, mari kita lihat contoh soal berikut ini ya. Seutas tali dipotong menjadi 4 bagian, yang panjangnya membentuk barisan geometri. Panjang tali terpendek adalah 27, kemudian panjang tali terpanjang adalah 64 cm. Pertanyaannya, tentukan panjang tali semula. Jadi penyelesaiannya atau pembahasannya, jika kita gambar sketsanya, maka ini terdapat 4 suku ya, di sini ya, dibagi 4 bagian. Bentuk atau panjang tali terpendeknya adalah 27, maka ini adalah suku pertama. Kemudian terpanjangnya adalah 64, ini adalah suku keempat ya. Ingat, pada soalnya 4 bagian, ini berarti 4 suku dalam barisan geometri. Maka di sini ada suku kedua, suku ketiga yang belum kita ketahui. Suku keempat, bentuk umum ya, yang kita ketahui tadi bahwa UN atau suku ke N sama dengan yang di awal, UN sama dengan A pangkat R N min 1, sehingga suku keempatnya adalah A R pangkat 3. Kemudian suku keempat, kita perhatikan di sini ya, nilainya adalah 64 atau panjang tali terpanjang adalah 64, sehingga A ini adalah suku pertama. Nah, di sini suku keempatnya 64 sama dengan 27 R pangkat 3. 27 sendiri adalah A ya, A sendiri adalah 27 atau suku pertama. Sehingga R pangkat 3, di sini kita cari R-nya ya. R pangkat 3 itu sama dengan 64 dibagi 27. Sehingga R akar pangkat 3 dari 64/27, yaitu 4/3. Kemudian jumlah suku keempat. Kalian tentu ingat ya, untuk mencari nilai suku ke N-nya, perhatikan rasionya. Jika rasionya lebih dari 1, ini kan 4/3. 4/3 sendiri adalah lebih dari 1 sih. A 27, R-nya sendiri sudah kita ketahui ya, 4/3. Kemudian pangkat 4 dikurang 1 dibagi R dikurang 1 atau 4/3 dikurang 1. Hasilnya 27. Ini sama-sama kita pangkat 4 kan ya. 4 kali 4 kali 4 kali 4 adalah 256. Kemudian 3 kali 3 kali 3 kali 3 adalah 81. Kalian tentu masih ingat ya, di dalam penyederhanaan atau penjumlahan dan pengurangan pecahan, bahwa pembaginya harus kita samakan. Di sini ada 81, kemudian ini ada angka 1. Angka 1 ini sama halnya dengan 81 dibagi 81. Tujuan kita supaya menyamakan pembaginya ya. Kemudian yang bawah juga, di sini ada 4/3 dikurang 1. Jadi satunya kita buat 3/3. Sehingga 27 dikali 175 dibagi 81. Ingat ya, karena pembaginya sudah sama, ini langsung kita kurangkan. Kemudian ini juga langsung kita kurangkan ya, menjadi 1/3. Sama dengan 27 dikali 175 dibagi 81 dibagi lagi 1/3. Sama dengan 27 dikali 175 dibagi 81 dikali dengan 3/1. Hasilnya adalah 175. Contoh selanjutnya, 3 bilangan membentuk suatu deret geometri. Jika hasil kalinya adalah 216 dan jumlahnya 26, maka rasio deret tersebut adalah. Nah, jadi yang dipertanyakan di sini adalah rasio atau R. Pembahasannya, kita ketahui ya, bentuk umumnya jika suku pertamanya A, maka suku keduanya AR, dan suku ketiganya AR pangkat 2. Nah, berdasarkan soal ini, diketahui 3 buah bilangan. Berarti 3 buah bilangan jika bilangan pertama adalah A, kemudian bilangan kedua adalah AR, dan bilangan ketiga adalah AR pangkat 2, sesuai dengan bentuk umum ya. Diketahui 3 buah bilangan, hasil kalinya adalah 216. Ini berarti bilangan pertama A dikali bilangan kedua dikali bilangan ketiga hasilnya adalah 216, atau A dikali A adalah A pangkat 3, kemudian R pangkat 1 dikali dengan R pangkat 2 adalah R pangkat 3 sama dengan 216. 216 sendiri merupakan 6 pangkat 3. Nah, cara simpelnya, karena di sini A pangkat 3 R pangkat 3, sehingga 216 ini kita buat pangkat 3 juga, yang hasilnya adalah 6 pangkat 3. Karena pangkatnya sudah sama-sama pangkat 3, ini sama halnya dengan AR sama dengan 6. Langkah pertama yang kita cari adalah nilai dari suku pertama atau A. Sehingga AR
sama dengan 6, berarti A sama dengan 6 dibagi R. Kemudian, yang diketahui berikutnya adalah jumlah dari ketiga bilangan tersebut adalah 26, berarti A ditambah AR ditambah AR pangkat 2, atau suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga, atau bilangan pertama sesuai pernyataan ya, bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, jumlahnya adalah 26, atau rubah persamaannya menjadi A ditambah AR, ini sama dengan ini ya. Kemudian AR pangkat 2 itu sama halnya dengan AR dikali R, sehingga A menjadi 6R. Dari mana? Dari sini ya. A sudah kita ketahui 6 per R. Kemudian AR ini sudah kita ketahui juga nilainya adalah 6. Kemudian, nah tujuan kita di sini adalah mencari nilai R dengan cara mengeluarkan AR. Jadi AR dikali R, sedangkan AR-nya sendiri adalah 6, menjadi, karena di sini ada satu R, menjadi AR dikali R, berarti 6 dikali R sama dengan 26. Selanjutnya kita eliminasi R. Ingat ya, di sini ada pembagi R, supaya menghilangkan pembaginya sama-sama kita kalikan R, sehingga 6 per R dikali R hasilnya adalah 6, kemudian 6 dikali R hasilnya adalah 6R, dan 6R dikali R adalah 6R pangkat 2, kemudian 26 dikali R adalah 26R. Selanjutnya, biar lebih mudah memahami, kita susun kembali ya. 6R dikurang 26R, ini 26 pindah ruas ya, menjadi negatif 26R, kemudian ditambah 6R, ditambah 6R yang ini, kemudian ditambah 6 yang ini, sama dengan 0. Sehingga jika kita perhatikan, di sini ada negatif 26R, kemudian di sini ada positif 6R. Kita operasikan ya, menjadi 6R pangkat 2, negatif 26 ditambah positif 6R menjadi negatif 20R ditambah 6 sama dengan 0. Kembali ke pertanyaan, ditanya adalah rasio PRE tersebut. Ini sudah berbentuk persamaan kuadrat. Kalian tentu ingat ya, di dalam mencari persamaan kuadrat, kalian harus memfaktorkan kuadratnya, akar-akarnya. Sehingga caranya, ini dikali ini menghasilkan ini, kemudian jika ini dijumlahkan hasilnya adalah ini. Kalian tentu masih ingat ya. Sehingga faktor dari 6R pangkat 2 dikurang 20R ditambah 6 sama dengan 0 adalah 3R dikurang 1 dikali dengan 2R dikurang 6 sama dengan 0. Buktinya 3R dikali 2R adalah 6R pangkat 2. Kemudian 3R dikali 6R negatif 18R. Kemudian negatif 1 dikali 2R negatif 2R, jadi negatif 18 ditambah dengan negatif 2R menjadi negatif 20R. Negatif 1 dikali negatif 6 adalah positif 6. Kembali ke soal. Di sini kita dapat akarnya atau nilai R-nya adalah pertama yang ini ya. 3R ini ada negatif 1, jika dia pindah ruas menjadi positif 1. Jadi 3R sama dengan positif 1, sehingga R-nya adalah 1 dibagi 3. Kemudian di sini 2R negatif 6 sama dengan 0. Sehingga jika dia pindah 6-nya pindah ruas menjadi 2R sama dengan 6. R-nya sendiri adalah 6 dibagi 2, yaitu 3. Jadi rasio pada soal ini atau nilai R pada soal ini adalah 1/3 atau 3.